Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari sini akhirnya Gibran Rakabuming Raka mengaku kalah lah. Karena Gibran yang notabene ya hanya seorang anak dari Presiden Joko Widodo. Ini menanggapi yaitu Anto Cahaya, yaitu Bro Gibran tweet, mbok sampean kuwi sesekali pamer penghargaan kayak Pak Anies Baswedan ngene iki lho. Duwe ora to jane. Itu di sini Anies Baswedan memamerkan penghargaan, yaitu ada 7 penghargaan dan dibalas oleh Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak sehebat beliau, Bang. Nah, setelah membalas ini, ternyata Gibran pun juga membalas tweetan yang lain. Ini merupakan kejutan yang menarik ya. Yaitu di sini ada 16 titik prioritas pembangunan Kota Solo. Walaupun dengan APBD yang sangat jauh sekali dengan APBD DKI. Yaitu APBD DKI saja per tahunnya bisa mencapai 85 triliun. Bayangkan jika 5 tahun memimpin di ibu kota sekitar 400-an triliun. Bayangkan dengan di Kota Solo, sangat jauh sekali. Walaupun APBD-nya berbeda jauh dengan DKI Jakarta, tapi Gibran juga bisa menuntaskan 16 titik prioritas pembangunan di Kota Solo. Bayangkan. Dan separuhnya yang Gibran masih memimpin sekitar 2 tahunan sudah menyelesaikan separuhnya ini. Itu menurut saya sangat keren sekali. Bayangkan dengan di kepemimpinan Anies Baswedan pada saat itu, yaitu 5 tahun aja Jakarta tetap banjir. Janji ke-23 janji tersebut pada saat kampanye gak minim terrealisasikan. Yang pertama, yang pasti Anda ingat adalah rumah DP 0%, menstop reklamasi, mencegah banjir, dan lain sebagainya. Kemarin saja 6 tahun proyek Sodetan Ciliwung juga mangkrak. Padahal pembagiannya sudah jelas. Pemprov DKI yaitu ditugaskan membebaskan lahan, sehingga Kementerian PUPR bisa segera menggarap Sodetan Kali Ciliwung yang nantinya bisa akan mengurangi dampak banjir di Jakarta. Itu pun juga selama kepemimpinan kayaknya sih ya mangkrak-mangkrak aja. Jadi menurut saya ini ada 16 titik prioritas pembangunan Kota Solo merupakan balasan yang sangat telak sekali lah. Yaitu Gibran membalas cuitan dari Azaria ini. Ngapain pamer penghargaan segala ya? Tetapi kalau kemajuan di DKI Jakarta ya hanya untuk kosmetik aja. Dari cuitan ini, kira-kira balasannya seperti apa ya? Nah, dari sini juga keluar sifat aslinya. Iya, prak. Mas Gibran tweet sampean sekali masang foto koyo iki iso nggak sih? Ojo tidur wong kuwi Mas, keblum. Mas Gibran, saran saya nama anak unsur Jawa dong Mas, serius ini. Semoga terbaca. Yang penting itu hasil kerja, banyak memberi manfaat buat rakyatnya. Derek Sadean Mas Wali sandal selop. Bahkan di sini juga ada berita yang sangat keren. Anies Baswedan borong 53 penghargaan dalam setahun. Ada yang nyeletuk. Tahun depan dia sudah bisa toko piala. Bayangkan, dalam 1 tahun mengoleksi 53 penghargaan. Berarti kan rata-rata 1 minggu Anies Baswedan menerima penghargaan. Ini bahkan juga dikomentari oleh pegiat media sosial Rudy Valinka, menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka toko piala setelah sudah tak menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sendirian itu disampaikan Rudy Valinka menanggapi pemberitaan yang menyebut Anies Baswedan menyabet 53 penghargaan dalam setahun, yakni sepanjang 2020 ini. 1 tahun aja bisa 53 penghargaan. Ngeri kali kalau sampai 5 tahun. Tahun depan dia akan buka toko piala, kata Rudy. Dengan jumlah penghargaan yang terima Anies dalam tahun ini, lanjut Rudy, maka hampir setiap minggu Anies Baswedan menyabet 1 penghargaan. 1 tahun 54 minggu. Jadi kalau dapat 53 penghargaan, maka tiap minggu dia beli 1 penghargaan. Jadi cocok. Kalau selama 1 minggu kerjanya cuma milih-milih proposal penghargaan mana yang harus dia terima. Ya memang, apalagi konon katanya sih dalam berita-berita Gibran akan mencalonkan di Gubernur DKI Jakarta. Ya semoga sajalah. Karena memang apapun opini publik, yang jelas besok pada pertarungan di Pilkada DKI Jakarta ya rakyatlah yang menentukan, rakyatlah yang memilih untuk memimpin di wilayahnya selama 5 tahun ke depan. Ya semoga saja apapun itu, siapa yang memimpin bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia dan juga bisa memajukan kotanya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka
merespon permintaan netizen di Twitter untuk memamerkan penghargaan seperti Anies Baswedan. Gibran mengaku dirinya tak sehebat Anies. Dilansir Detik Jateng pada Sabtu 4 Februari 2023, postingan warganet tersebut disertai foto Anies dengan sederet penghargaannya. Akun Antititu menanyakan dengan sedikit menyelipkan komedi. Bro Gibran tweet, "Mbok sampean kuwi sesekali pamer penghargaan kayak Pak Anies Baswedan. Ngene iki lho, duwe ora to jane? Anda itu sesekali pamer penghargaan kayak Pak Anies Baswedan. Begini ini loh, punya nggak sih sebenarnya?" tulis akun tersebut. Lalu Gibran menjawab singkat atas cuitan tersebut. "Saya tidak sehebat beliau bang," jawabnya. Terlihat dalam foto tersebut Anies tersenyum di tengah 7 bingkai penghargaannya. Anies tampak mengenakan batik lengan panjang berwarna biru. Sontak respon Gibran menimbulkan komentar lagi dari para netizen. Beberapa netizen ada yang membalas dengan absurd hingga kocak. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan 16 program prioritas pembangunan Kota Solo pada 2023 pada Rabu 4 Januari 2023. Namun, revitalisasi Keraton Solo belum masuk program prioritas tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh solopos.com, 16 program tersebut terdiri atas 10 program prioritas yang dicanangkan sejak 2022, di mana 5 diantaranya sudah selesai. Kemudian, 6 lainnya merupakan program baru. Seperti diketahui, 10 program prioritas Gibran dari 2022 ada pembangunan Masjid Raya Syekh Syed Solo yang sudah selesai dan juga sudah diresmikan. Kemudian pembangunan Islamic Center yang jadi satu paket dengan Masjid Raya Syekh Syed dan belum dimulai. Selanjutnya pembangunan rel layang Solo belum selesai. Revitalisasi Solo Technopark selesai. Revitalisasi Ngarsapuro dan koridor Gatot Subroto selesai. Revitalisasi TSTJ masih berlanjut. Pembangunan shelter Manahan selesai. Revitalisasi Lokananta masih proses. Revitalisasi Taman Balikambang masih proses. Dan pembangunan sentra IKM Mebel Gilingan selesai. Adapun 6 program baru yang ditambahkan Gibran dalam prioritasnya tahun ini adalah revitalisasi Pasar Jangke, revitalisasi Puro Mangkunegaran, pembangunan Museum of Culture and Technology, kemudian pembangunan PLTSA Putri Kempo, revitalisasi Gor Indoor Manahan, dan penataan kawasan kumuh Sembangi Mojo, revitalisasi Keraton Kesunatan Surakarta dan Taman Sriwedari belum masuk dalam daftar prioritas. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kepada wartawan baru-baru ini mengakui Keraton Solo serta Taman Sriwedari menjadi perhatian khusus. "Itu PR saya besar, tunggu wae Sriwedari ada titik terang," ujarnya. Wali Kota Solo juga mengatakan yakin proses hukum kawasan Sriwedari bisa selesai tahun ini. Masjid Taman Sriwedari serta ruang publik lainnya bisa menyusul setelah itu. Sengketa sih diselesaikan. Bangunan gampang, masjidnya tak selesaikan nek wis rampung urusan hukume, ungkapnya. Untuk revitalisasi Keraton Solo, Gibran mengatakan menunggu perintah dari Keraton Solo maupun mediasi dari pihak-pihak internal yang sedang berkonflik. "Aku tunggu perintah wae. Dikon dandani aku mangkat, dikon mediasi aku mangkat, santai aku," ujarnya. Hal itu dikatakan Gibran sebelum ada pertemuan dan rekonsiliasi antara dua kubu yang bertikai di Keraton Solo, yakni Ketua Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Solo GKR Wandansari atau Gusti Mung dengan PB 13 yang berlangsung Selasa 3 Januari 2023 sore. "Saya akan fokus ke Puro Mangkunegaran dan Buluwarti dulu," ungkapnya. Bahkan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan sempat pamit sebelum kepulangannya ke Jakarta usai menghadiri acara dengan para dalang di Sukoharjo pada Kamis 1 Februari 2023 kemarin. Hal tersebut diungkapkan putra sulung Joko Widodo bahwa dirinya sempat berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Anies. Namun ia mengatakan komunikasi dimulai dari ajudan bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut.
Tadi pagi sempat komunikasi lewat telepon. Dari ajudan beliau, pamit pulang, iya, kata Gibran ketika ditemui di Balai Kota Solo pada Kamis 2 Februari 2023. Disinggung apakah kedepannya akan ada agenda dengan Anies di Kota Solo. Gibran mengatakan sejauh ini belum ada. Namun, ia malah mendapatkan ajakan untuk pertemuan di DKI Jakarta. Belum, beliau tadi malah ngajaknya ke Jakarta. Ketemu di Jakarta saja ya, rencana, nggak tahu katanya. Gibran mengatakan bahwa dirinya juga sempat diceritakan bagaimana kegiatan Anies dengan para dalang di Sukoharjo kemarin. Hal tersebut mengingat bahwa Anies sendiri adalah Dewan Pembina di komunitas dalang sejak 2015. Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi dan diskusi internal dengan komunitas pelestari seni budaya Nusantara. Sore hari ini kita silaturahmi dengan semua dalang-dalang. Itu jadi komunitas pelestari seni budaya Nusantara yang kemudian berkumpul bersama. Jadi kita tadi berdiskusi soal kebudayaan, soal kemajuan wayang kulit, kata Anies pada 1 Februari 2023. Anies sendiri mengaku telah menjadi pembina KPSBN sejak tahun 2015. Sedangkan diskusi pada sore hari tersebut ia mengatakan untuk menilik progres yang sudah dilalui sejak dirinya menjadi pembina. Ini semua sekaligus mereview apa-apa saja yang sudah kita kerjakan bersama selama 8 tahun ini. Jadi, pertemuan tadi silaturahmi, tukar pikiran, dan saya tadi sampaikan kita belanja masalah. Apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan sehingga budaya kita lestari, berkembang, dan makin kuat lintas generasi, pungkasnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan penilaian variatif dari para narasumber Muscap dan Sarasehan Ikatan Alumni IKA. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Solo di Hotel Amrani Syariah Solo pada Senin 30 Januari 2023. Sarasehan itu mengambil tema refleksi dan proyeksi kepemimpinan Kota Surakarta pasca kepemimpinan Gibran. Tampil sebagai narasumber Ketua IKA PMII Solo, M. Caimin Irfani, anggota DPRD Solo, Suharsono dan Antonius Yoga Prabowo, serta Ketua DPD KNPI Solo Agus Rianto. Sedangkan moderator adalah Pemret Solo Pos Media Group, Rini Yustiningsih. Caimin yang juga Ketua DPC PKB Solo memberi nilai 7 untuk kepemimpinan Gibran hampir 2 tahun ini. Dia beralasan masih ada beberapa pekerjaan rumah PR yang belum berhasil diatasi oleh Gibran. Salah satunya angka inflasi Solo yang sempat melonjak tinggi, khususnya akumulasi pada Desember 2022. Angka itu menurut dia tergolong tinggi. Saya soroti laju inflasi itu sangat tinggi di Solo pada 2022, 7%. Khususnya akumulasi di Desember 2022 sampai 7%. Inflasi tingkat nasional 5,51%, jatuh 5,63%, Solo 7,03%. Khusus Desember 2023, ungkap dia. Caimin menduga ketersediaan barang kebutuhan masyarakat berkurang selama Desember. Menurut dia, mestinya pemerintah bisa mengantisipasinya dengan mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Di birokrasi itu kan ada tim pengendali inflasi daerah. Bagaimana peran Mas Gibran dalam pengendalian birokrasi? Karena sampai 7% inflasinya. Dhuwur banget, kata dia. Bahkan inflasi Solo lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Alasan lain, Caimin memberikan nilai 7 untuk Gibran karena belum mampu mengefisienkan birokrat Pemkot Solo. Salah satunya dengan masih berkompromi dengan tenaga kerja dengan perjanjian kerja daerah. Mas Gibran kompromi di situ. Karena ke depan itu birokrasi harus bisa efisien karena anggarannya cukup besar, terang dia. Sedangkan Suharsono yang juga wakil ketua DPC PDIP Solo memberikan nilai 8 untuk kepemimpinan Gibran. Sama dengan Caimin, Suharsono menilai masih ada beberapa pekerjaan rumah PR yang harus dikerjakan Gibran. Salah satu yang menurut dia penting bagaimana Pemkot Solo mendongkrak pendapatan asli daerah PAD tahunan. Kalau saya di angka 8, yang satu angka milik Tuhan, satu lagi masih ada beberapa PR yang harus dikerjakan Gibran. Yang sangat urgent meningkatkan PAD, karena PAD itu soko guru untuk kesinambungan pembangunan di Solo.
Gibran masih banyak mengandalkan alokasi dana dari CSR, DAU, DAK dari pusat, kata dia. Suarsono berharap Pemkot Solo bisa lebih mandiri atau berdikari dalam membiayai berbagai program atau kegiatan. Sementara Antonius Yogo Prabowo yang merupakan Ketua DPJ Partai Solidaritas Indonesia PSI Solo memberikan nilai 9 terhadap kepemimpinan Gibran di Solo. Salah satu yang menurut dia perlu dibenahi yaitu meningkatkan ruang terbuka hijau RTH agar mencapai 20%. Dia melihat kerja keras sudah dilakukan untuk memenuhi itu. Ada beberapa yang belum begitu muncul meskipun upayanya sudah begitu masif. Misalnya RTH, Mas Gibran dengan segala kreativitasnya, seperti dengan pot portable di beberapa lokasi. Solo terasa sudah tak begitu panas. Di bidang pendidikan ada PR bangunan-bangunan sekolah. Bagaimana siswa bisa belajar dengan nyaman, kata dia. Terakhir, Agus Rianto memberikan nilai 9,5 atas kinerja Gibran. Angka 0,5% menurut dia karena masih ada persoalan kemiskinan yang harus dituntaskan. Yang 0,5 kemiskinan yang masih perlu didorong, juga mensinergikan kegiatan-kegiatan agar punya impak ekonomi. Setelah infrastruktur, bagaimana mendongkrak ekonomi? Lanjutnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki peluang besar untuk menang di Pilkada DKI 2024. Hal itu disampaikan pengusaha beras nasional yang mendukung Jokowi pada 2 kali pemilihan presiden, Billy Herianto. Menurutnya, Gibran bakalan masuk bursa pemimpin DKI Jakarta setelah berhasil memimpin Solo. Di DKI 2024 Gibran akan naik kelas, ujar Billy kepada wartawan di Jakarta pada 29 April 2022. Billy, yang juga menjabat Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Perpadi itu memiliki alasan kenapa ia mendukung putra Presiden Joko Widodo itu. Meski baru setahun menjabat, menurut Billy, Gibran sudah menunjukkan kualitasnya dalam bekerja. Januari 2022 misalnya, pemerintah Solo dan Kementerian Pekerjaan Umum merevitalisasi Pasar Legi. Selain itu, pembangunan Masjid Syekh Zayed yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Syekh Zayed merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab, Zayed Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo. Masjid ini akan menjadi destinasi wisata religi baru di kota Solo. Gibran juga bakal merevitalisasi Taman Balai Kambang, destinasi wisata yang bakal menyaingi Candi Borobudur di Magelang. Pun dengan revitalisasi Pasar Malam Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto. Kedua tempat ini diharapkan bisa seperti Malioboro di Jogja. Jadi orang Solo kalau mau kulineran bisa ke sini, tidak perlu ke Malioboro lagi, ujar Billy. Tak hanya itu, Gibran juga berupaya membangun Solo sebagai kota toleran. Dalam riset Indeks Kota Toleran oleh Setara Institut Solo dinobatkan sebagai kota toleran nomor 9 pada 2021. Ia mengajak masyarakat Solo untuk terus memupuk sikap toleran di antara sesama. Soal siapa calon pendamping Gibran yang cocok, Billy mengatakan siapa saja boleh, asalkan bisa bekerja. Belakangan nama Syahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, disebut-sebut kandidat pendamping Gibran. Biarkan masyarakat yang menilai, yang jelas Gibran yang nomor 1, katanya. Sementara itu, sosok lainnya yang akan naik kelas, kata Billy, yakni Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Billy yakin Anies akan menang di Pilpres 2024 karena konsisten 3 besar kandidat presiden. Menurut Billy, baik Gibran dan Anies merupakan putra terbaik bangsa yang punya kans menjadi pemimpin di masa mendatang. Dua-duanya sangat cocok naik kelas. Satu dari wali kota jadi gubernur, yang satu dari gubernur jadi presiden. Lulus tidaknya biar masyarakat yang menilai. Rektor Universitas 11 Maret Solo, Jamal Wiwoho, memberikan pujian kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Jamal menilai Gibran sangat tepat dan melakukan konsolidasi internal dan eksternal dalam 1 tahun ini menjabat. Selama 1 tahun, Gibran telah berhasil memimpin Solo, terlebih statusnya yang menjadi wali kota termuda, kata Jamal dalam keterangan tertulis pada Jumat 25 Februari. Jamal menyebut konsolidasi internal yang dilakukan Gibran adalah penataan birokrasi Pemkot Solo, sedangkan konsolidasi eksternal adalah menarik tokoh-tokoh sentral Jakarta datang ke Solo.